Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema orang pilihan Allah. Kita harus mengerti tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi ini. Kita dipanggil dan dipilih dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk berdampak bagi sesama. Kalimat sedikit orang yang dipilih bukan berarti Tuhan tidak adil, tetapi ada banyak orang yang memilih untuk tidak dipilih. Agar hidup kita berdampak, maka kita harus berani untuk meninggalkan cara-cara dunia, tidak kompromi dengan hal-hal duniawi, dan bersedia mengikuti cara Tuhan sepenuhnya. Dampak hidup di dalam panggilan Tuhan sebagai orang pilihannya kita bisa lihat dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Hidup yang saleh itu dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Firman berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup saleh artinya kita hidup kudus, kita terpisah dari sistem dunia, dari hawa nafsu, keinginan daging, dan cara-cara iblis. Orang yang hidup saleh, dia memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya dan menghidupi firman Tuhan. Orang yang meneladani kehidupan dan kematian Tuhan Yesus ini juga mengalami kuasa kebangkitannya dan percaya bahwa Tuhan sepenuhnya memerintah atas kehidupannya. Jika kita belum mau untuk memisahkan diri dari dunia, dari sistem dunia ini, dari hawa nafsu, dari keinginan daging dan cara-cara iblis, berarti kita sedang memilih untuk tidak dipilih. Orang-orang yang hidup saleh ini memiliki mental sang raja, tapi hatinya adalah hati seorang hamba. Dan yang berikutnya, tidak kompromi dengan hal-hal duniawi. Yang kita kejar adalah karakter ilahi. Iman dan karakter adalah warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada generasi penerus kita. Seorang yang mengejar karakter ilahi akan memiliki kekuatan untuk menjalani proses kehidupan. Ia bersedia membayar harga saat menghadapi tantangan karena tidak mau mengikuti cara-cara dunia. Ia tidak dikuasai oleh keinginan duniawi, dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sebaliknya, ia memiliki satu tujuan, yaitu agar Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya, serta menjadi terang dan garam bagi sesama. Dan dampak hidup dalam panggilan Tuhan yang berikutnya itu memiliki iman yang terlatih. Mengapa iman seseorang itu berbeda dengan yang lainnya? Karena ada orang yang melatih imannya dan ada yang tidak. Kita tidak mungkin melatih iman dalam lingkungan yang nyaman. Satu-satunya cara untuk kita melatih iman adalah dengan menerima tantangan yang baru, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan, tetap bangkit kembali pada saat kita terjatuh. Perjalanan iman kita adalah menuju keserupaan kita dengan Kristus. Dan yang ketiga, dampak yang berikutnya ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, yaitu kita giat dan berbuah. Orang yang tidak giat pasti orang yang malas. Pikirannya menjadi tumpul dan dia malas untuk menghidupi firman Tuhan, karena tidak ada orang yang malas yang bisa mengubah dunia. Hasil yang baik hanya akan diperoleh setelah melakukan persiapan yang matang agar belajar dan bahkan mau belajar dari kegagalan. Selalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Jika kita bersedia memperbaikinya, maka kita akan lebih banyak berbuah. Dan dampak hidup yang berikutnya di dalam panggilan Tuhan, yaitu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Kehidupan kita seharusnya menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Tanda orang yang tidak menjadi sandungan terlihat dari apa? Dari apa yang ia beri, bukan apa yang ia simpan. Kebahagiaan kita tidak tergantung dari apa yang kita dapatkan, tapi sejauh mana kita memberi kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita dapatkan, tapi dengan apa yang kita berikan. Kita tidak hanya memberikan berkat secara jasmani, tapi juga kasih, perhatian, nasihat bagi yang membutuhkan. Saat kita berlatih melakukan hal-hal yang di atas perkara-perkara surgawi, maka kita akan mendapatkan upah dan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, serta hidup kita berdampak bagi sesama. Untuk itu, mari kita menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang hidup berkemenangan, orang-orang yang berkarakter seperti Kristus, tidak kompromi dengan dunia ini, tidak hidup dengan keinginan daging, dengan hawa nafsu, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Firman Tuhan di pagi ini menguatkan, membimbing, bahkan memberkati setiap kita untuk kita berjalan dalam tuntunan kuasa-Nya Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.